Selamat pagi kekasih Yesus Kristus. Selamat menjalani kehidupan bersama dengan Roh Kudus. Bersama Roh Kudus, kita selalu memiliki dinamika hidup, sehingga kita dimampukan menghadapi berbagai masalah, berbagai tantangan. Itu karena kita dimampukan, bukan karena kita mampu. Ya, sebab roh yang ada di dalam diri kita bersama dengan Allah jauh lebih besar dari persoalan yang ada. Jadi persoalan itu sebenarnya masalah kecil kalau kita mau bersama dengan Roh Kudus. Saudaraku, sebagaimana minggu memperingati orang-orang yang sudah meninggal di akhir tahun gereja ini, maka sapaan rohani kita juga menyangkut keberadaan orang-orang yang sudah meninggal, supaya kita mendapat penghiburan dan supaya kita juga dapat menghibur keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesedihan karena dipisahkan oleh kematian dari saudara-saudaranya yang telah mendahului. Kalau kemarin kita berbicara tentang bagaimana kondisi fisik, kondisi tubuh manusia setelah meninggal, kita bahas kemarin melalui sapaan rohani kita, maka hari ini akan kita berupaya untuk menggali Alkitab, untuk memahami bagaimana dan kemana perginya roh orang yang meninggal itu. Kemana perginya? Apakah itu menjadi hantu? Atau apakah itu menjadi iblis seperti si manis jembatan Ancol? Mari coba kita melihatnya. Kemana perginya? Saudara-saudara, seperti merasa sudah pasti, setiap orang yang memberikan kata-kata penghiburan di tempat orang meninggal, maka mereka selalu mengatakan bahwa roh orang yang meninggal itu telah dibawa ke sisi Allah. Dengan merasa pasti dan yakin kalau roh orang yang meninggal itu sudah dibawa ke sisi Allah, alias sudah dibawa ke surga. Padahal kalau kita mencoba membaca, meneliti, memahami Alkitab kita, ternyata bahwa belum ada manusia seorang pun, belum ada yang mati yang masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itu baru terjadi kalau Yesus datang untuk kedua kalinya. Karena pada saat yang sama, kedatangan Yesus yang kedua, maka orang-orang yang mati akan dibangkitkan, dibangunkan. Sama seperti yang dikatakan dalam Daniel 12 ayat yang kedua. Sekalipun yang bangkit ini kemudian dibangkit untuk kematian atau penghakiman, dan sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, tapi itu terjadi setelah kedatangan Yesus yang kedua. Itu yang dikuatkan dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53. Dan juga kalau kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Jadi masalah surga dan neraka baru terjadi setelah kedatangan Yesus yang kedua. Kalau belum datang seperti sekarang, belum ada yang masuk ke sana. Ayo, pelajari Alkitabmu. Jangan terkecoh, jangan sembarang ngomong. Karena kalau kita menambah-nambah Alkitab, berarti kita telah berupaya menyesatkan orang lain. Kalau kita juga membaca dari Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, Alkitab menyaksikan bahwa bila orang meninggal, maka tubuhnya akan kembali menjadi debu. Sebagaimana Tuhan mengatakan dalam Kejadian pasal yang ketiga kepada Adam, maka engkau akan berpeluh mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi debu, karena engkau diambil dari debu. Maka tubuhnya akan kembali menjadi debu sampai pada kedatangan Tuhan Yesus. Tubuh yang dari debu, yang kembali sedang mendebu ini akan dibangkitkan kembali. Karena itu kesaksian kita setiap minggu. Perhatikan dalam kesaksian pengakuan iman rasuli bagian yang ketiga, aku percaya kepada Roh Kudus. Atau bandingkan dengan Roma 8 ayat yang ke-11, bahwa tubuh kita akan dibangkitkan kembali. Sementara roh yang dikatakan dalam Pengkhotbah 12 ayat yang kedua itu kembali kepada yang menganugerahkan. Di mana keberadaan roh ini? Sebelum disatukan kembali dengan tubuh kita sebagai kemah yang baru. Ya, sebagai kemah yang baru. Kemana nih roh kita ini?
sebelum disatukan kembali dengan tubuh kita, karena tubuh kita ini adalah sebagai kemah yang baru, kemah bagi Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu harus selalu bersama dengan tubuh kita. Jadi ketika juga naik nanti ke surga, maka roh kita harus bersama-sama dengan tubuh kita. Untuk itu tubuh kita dibangkitkan. Karena nggak mungkin hanya roh yang masuk ke surga. Karena di surga sana, tubuh dan roh kita akan bersatu sehingga kita saling nampak, saling mengenal, saling bercengkerama bersama dengan Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga. Melalui cerita dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31 digambarkan kepada kita melalui orang kaya yang tidak peduli. Jadi ketidakpeduliannya itu membuat kejahatannya. Sehingga karena ketidakpeduliannya di dalam kekayaannya itu, bersama dengan Lazarus yang miskin, yang namanya Lazarus, artinya orang yang membuat Tuhan sebagai penolongnya. Di ayat 16, di pasal yang ke-16 ayat yang ke-23 dikatakan sama-sama, setelah mereka sama-sama mati, maka orang kaya yang egois ini, yang tidak mau peduli ini, ternyata ada di dalam maut, ya, di dalam menderita sengsara di alam maut, di Lukas 16 ayat yang ke-23. Sementara Lazarus, ya, ada di pangkuan Abraham. Jadi ada dua tempat yang berbeda. Roh orang yang egois tadi, katakanlah supaya lebih cepat pikiran kita, roh orang yang jahat, roh orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus ada di dalam sengsara atau di alam maut. Sementara roh orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan yang digambarkan oleh Lazarus ada di pangkuan Abraham. Ya, ada di pangkuan Abraham. Lalu dari cerita penyaliban Tuhan Yesus, ketika dia juga berdialog dengan salah seorang penjahat yang di sebelah kanannya, dan penjahat yang di sebelah kanan itu percaya mengandalkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, maka Yesus juga berjanji kepadanya di Lukas 23 ayat yang ke-43 mengatakan bahwa hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Di dalam Firdaus, di dalam Firdaus itu belum di dalam surga, karena Yesus masih harus mati 3 hari, dan setelah mati dia harus bangkit lagi, dia harus memperkenalkan dirinya lagi selama 40 hari lagi sebelum masuk surga. Jadi di mana Firdaus ini? Berarti Firdaus ini bukan di surga dan belum surga, tetapi sebagai tempat di mana Allah menitipkan, di mana Allah menyimpan roh orang-orang. Ya, kalau orang yang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan di Firdaus, tapi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kita baca di ayat 16 di Lukas 16 ayat 23, yakni di alam maut yang disebutkan tadi. Kalau kita juga menelusuri dari Judas ayat Judas yang pertama, memang Judas ini satu pasal ya. Judas 1 ayat yang ke-6, di sana dituliskan demikian. Dan Tuhan atau ia, bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dan belenggu abadi di dalam dunia, meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari yang besar. Ya. Di sini kita lihat bagaimana Allah dengan tidak menyayangkan para malaikat-malaikat yang berontak ini, itu dilemparkan, ya, dibuang dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman. Jadi belum neraka ya, belum neraka. Ada dunia kekelaman dan nanti juga akan dieksekusi dalam api neraka, karena api neraka itu memang dibuat untuk mereka. Tapi nanti setelah kedatangan Yesus dengan penghakiman, lalu mereka akan dibuat di situ. Dari kesaksian 2 Petrus 2 ayat yang keempat, ini lebih unik lagi. Di situ dikatakan, sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa itu, melemparkannya ke dalam neraka,
dan dengan demikian menyerahkan mereka ke dalam gua-gua yang gelap. Ya, ke dalam neraka, yakni gua-gua yang gelap. Jadi belum neraka yang ada dengan saingannya surga, tapi neraka gua-gua yang gelap. Sementara kalau kita perhatikan di situ surga juga belum ada. Jadi apa yang dimaksudkannya neraka dengan ke dalam gua-gua yang gelap itu? Kalau kita telusuri kemudian, ternyata gua-gua gelap penyimpanan sementara laksana neraka itu disebut dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang keempat. Itu adalah Tartarus. Tartarus seperti neraka, penyimpanan orang-orang yang nakal, orang-orang yang jahat, di mana mereka disimpan sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Oleh karena itu kesimpulan kita, roh orang yang meninggal yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia berada di pangkuan Abraham yang juga disebut berdaus, belum sampai ke surga. Ya. Sementara roh orang-orang yang berdosa yang disimpan di dalam gua-gua gelap itu, di dalam kekelaman maut, yang sementara itu disebut juga Tartarusa. Jadi roh orang yang mati, orang yang tidak percaya ada di dalam Tartarusa, dan roh orang-orang percaya ada di dalam Firdaus, sebagaimana Yesus mengatakan. Saudara tinggal memilih, kita mau ke Firdaus atau ke Tartarusa. Ya, kalau kita mau ke Firdaus, satu-satunya jalan percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Shalom.